warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Awalan hayya nashkuru ilallah alladzi ta'ana bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Summa salatan wa salaman ala rasulillah alladzi qad hamalana minal zulumati ilan nur. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah datang ke sini dalam rangka pertemuan P2K2. Sebelum kita memulai lebih jauh, kita melangkah lebih jauh agar kegiatan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berdoa. Bisa dibuka, kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Ibu. Semoga dengan kita panjatkan doa dan harapan kita kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Ibu-ibu supaya jangan terlalu kaku, saya akan menyapa ibu-ibu. Ketika saya menyapa halo, ibu-ibu akan menjawab hai. Bisa ibu-ibu? Bisa kita coba? Halo ibu-ibu. Hai. Iya. Sekali lagi ya. Halo ibu-ibu. Hai. Iya. Terlalu manis ibu-ibu ini. Iya. Selanjutnya pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang bisa kita baca Ibu Ani. Ibu, pada hari ini, pada pertemuan P2K2 ini, kita akan sama-sama belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu-ibu sudah punya anak? Sudah. Ya, sama. Saya juga sudah, alhamdulillah sudah punya anak. Kita sama-sama merasakan bagaimana menjadi orang tua. Sama-sama kita sudah merasakan dalam proses mendidik anak. Kira-kira ibu-ibu pernah merasakan bagaimana kesulitan dalam mendidik anak? Pernah ibu-ibu? Ya, sama-sama kita merasakan bagaimana proses sulitnya dalam mendidik anak. Maka dari itu, untuk ke depan nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara pengasuhan dan pendidikan anak, sehingga kita lebih siap dalam mendidik dan memahami perilaku anak di kemudian hari. Ibu, pada modul ini kita akan sama-sama belajar 4 sesi atau 4 bagian. Yang pertama, kita akan belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian di bagian yang kedua nanti kita akan sama-sama belajar tentang memahami perilaku anak. Kemudian di bagian berikutnya, di bagian yang ketiga nanti sama-sama kita akan belajar memahami cara anak usia dini. Kemudian yang terakhir nanti kita sama-sama akan belajar tentang membantu anak sukses di sekolah. Baik ibu, nanti ada 4 sesi. Kemudian nanti saya akan mengajak ibu-ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Artinya saya akan menerapkan metode partisipasi, misalnya seperti sama-sama kita nanti berdiskusi, kemudian kita sama-sama menguraikan pendapat ataupun pengalaman dalam mendidik anak yang telah ibu alami di kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita akan menonton video beserta kita akan melihat picture. Sebelum kita memulai melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu. Kita sebagai orang tua, kira-kira kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ibu ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ibu Linda, ya silakan Bu Linda. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan baik, supaya dia menjadi anak yang pandai dan anak yang berbakti.
Iya, kita beri aplaus sekali kepada Ibu Pida. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain? Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Ibu Ani atau Ibu Ana? Kenapa? Iya, Ibu Ana. Kenapa? Kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Iya. Karena orang tua itu contoh bagi anak-anak. Ketika orang tua berbuat salah, anak akan meniru. Dan ketika orang tua berbuat baik, dia akan melakukan. Iya, beri aplaus sama-sama kepada Ibu. Anak kita orang tua itu adalah pedoman bagi sang anak. Ketika kita berbuat salah, maka sang anak akan meniru kesalahan kita. Maka dari itu kita harus sama-sama bisa memberi, sebagai orang tua harus bisa memberi contoh yang baik terhadap anak-anaknya, sehingga anak kita itu meniru hal-hal yang baik. Iya. Ada yang lain? Ibu Ani mungkin? Ya, biar anak kita lebih baik dari kita. Iya, iya. Ibu-ibu atas uraian pendapatnya yang telah ibu-ibu jelaskan bersama. Adapun kesimpulannya itu kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang baik itu akan membesarkan anak-anak yang hebat. Selanjutnya saya akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu bagaimana cara kita menjadi orang tua yang lebih baik untuk kedepannya. Di sini saya akan membagi 3 kelompok yang sama-sama akan kita buat kelompok-kelompok kecil. Ya ibu-ibu bisa dibagi kelompoknya. Ya Pak. Iya, oke ya, terima kasih sudah terbentuk kelompoknya. Sekarang saya akan mengajak ibu-ibu untuk menceritakan pengalaman ibu-ibu, bagaimana pengalaman ibu-ibu tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang membahagiakan yang ibu-ibu rasakan ketika menjadi orang tua. Dan saya juga akan mengajak ibu-ibu untuk menceritakan pengalaman ibu-ibu pribadi ini ya, menceritakan hal-hal yang menyulitkan ataupun yang menyusahkan ibu-ibu ketika menjadi atau berpengalaman sebagai orang tua. Bisa ibu-ibu kan? Bisa ya, nanti akan kita ceritakan sama-sama ya. Sekarang ibu-ibu berdiskusi dulu dengan kelompok kecilnya, kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan berdiskusi. Nanti saya akan menanyakan apa hal-hal yang membahagiakan dan apa hal-hal yang menyulitkan yang ibu-ibu rasakan sebagai orang tua. Sudah siap ibu? Iya, langsung aja ya. Kelompok 1 ini sebagai kelompok 1 bisa menceritakan bagaimana hal-hal yang membahagiakan yang ibu rasakan. Hal yang membahagiakan dan menyenangkan adalah ketika di sekolah Pak, Iya. anak kita itu dapat ranking. Iya. Ya. Kemudian Terus kalau di tempat dia mengaji, kan ini masih kelas 1 dan kelas 2. Iya. Mengajinya lancar. Iya, ada peningkatan. Iya. Iya. Iya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menguraikan pendapat dan pengalaman pribadi yang membahagiakan yang ibu rasakan. Kelompok berikutnya, kelompok 2 bisa ada perwakilan untuk menjelaskan hal-hal yang membahagiakan. Ya, hal yang paling menyenangkan itu ketika melihat anak patuh Iya. terhadap apa yang kita suruh. Iya. Berarti anak itu patuh terhadap orang tua. Kenapa patuh? Karena orang tua mempunyai modal besar, yaitu berperilaku dan bertutur kata yang baik, sehingga anak itu patuh terhadap kita sebagai orang tua. Kemudian baik, kita beri aplaus sekali kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Kemudian selanjutnya Ibu Pida, pada kelompok 1 saya akan ingin bertanya lagi, apa hal-hal ataupun pengalaman yang ibu rasakan ketika hal-hal yang menyulitkan ibu dalam pengalaman ibu dalam mendidik anak? Yang menyulitkan Pak ya. Iya, Ibu. Kalau pagi Pak, pagi kita bangunkan untuk pergi sekolah, payah kali bangunnya Pak. Masya Allah. Setiap hari susah bangunnya.
pusing kepala Pak. Iya, ya terima kasih Ibu Pida atas pendapat dan pengalamannya. Itu bisa menjadi PR lah kita sebagai orang tua, bagaimana memacu anak untuk lebih baik ke depannya, yaitu dengan cara bisa kita bangunkan dia lebih awal, atau kita sendiri yang harus lebih awal bangun, kemudian baru bisa membangunkan anak. Ya Bu Pida ya? Ya Pak. Ya, terima kasih. Bisa beri aplaus sekali kepada kelompok 1. Selanjutnya mungkin ada pengalaman dari kelompok 2. Bagaimana yang Ibu rasakan hal-hal yang menyulitkan? Sulit untuk mendisiplinkan anak Pak. Iya, mendisiplinkan anak. Ya, hampir sama seperti kelompok 1 ya. Ya, terima kasih kita berikan kepada kelompok 2. Sulit dalam mendisiplinkan anak. Ya, caranya adalah ada metode-metode yang perlu kita terapkan dalam mendisiplinkan anak. Mulailah dari diri sendiri. Ketika kita orang tua sudah disiplin, maka anak itu juga insya Allah akan disiplin. Ya, terima kasih. Kita berikan dulu kepada kelompok 1 dan 2. Cara menjadi orang tua yang lebih baik adalah cara pertama dengan mengingat hal yang membahagiakan kita sebagai orang tua sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap anak. Kemudian mendiskusikan masalah yang ada dengan pasangan sehingga dapat meringankan beban yang kita rasakan. Ya, itu perlu kita terapkan di rumah ataupun di lingkungan kita sehingga kita dapat membahagiakan dan menimbulkan kasih sayang kita terhadap anak dan meringankan beban kita yang kita rasakan sebagai orang tua. Ibu-ibu, sebelum kita lanjutkan ke cara yang kedua, alangkah lebih baiknya untuk mencairkan suasana, kita tepuk salut dulu sekali. Bisa ibu-ibu? Bisa. Iya, oke. Semangat ibu-ibu ya. Semangat. Oke. Bisa kita mulai? Boleh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, mantap ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu ya. Kemudian untuk cara yang kedua dalam proses menjadi orang tua yang lebih baik, itu kita harus menyamakan antara perkataan dengan perbuatan kita. Dalam hal ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk bermain. Bisa bangun ibu-ibu? Boleh. Belajar sambil bermain kita. Oke. Ayo ibu-ibu. Nah, sebelumnya saya akan mempraktikkan dulu permainan yang akan kita mainkan. Ini namanya permainan terbalik. Ya, ini adalah permainan terbalik. Contohnya adalah bisa saya praktekkan. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, mulut, kepala. Bisa kan? Bisa. Bisa ibu-ibu? Ya, kita coba sekarang ya. Ibu-ibu harus melihat apa yang saya lakukan ya. Harus sesuai. Oke, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Bisa duduk kembali ibu. Ya, setelah kita bermain yang menggunakan permainan terbalik namanya, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apa yang terjadi saat permainan tersebut berlangsung? Bingung Pak. Tadi Bingung? kan betul Bapak buat kepala, Ya. pundak, habis itu kepala, tangannya di bahu, pusing jadinya Pak. Iya, karena tidak sesuai antara Perkataan perkataan dengan perbuatan. perbuatan. Ya, begitu juga anak-anak kita di rumah. Ketika kita menyuruh, tetapi kita tidak melakukan, itu sama dengan bohong. Ya. Kemudian bagaimana perasaan ketika pendamping memegang kepala tetapi menyebutkan hal yang lain?
Bagaimana perasaan ibu-ibu? Nah, Bingung, Pak. Bingung. bingung karena tidak sesuai begitu, tidak sesuai dengan perkataan dengan perbuatan. Mana yang lebih kita ikuti, perbuatan atau perkataan? Perbuatan. Perbuatan, karena lebih mudah mengikuti perbuatan daripada perkataan. Ya, Ibu, atas kegiatan dan pertemuan kita pada hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah cara yang pertama untuk membahagiakan menjadi orang tua yang lebih baik itu dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan sehingga menimbulkan rasa kasih sayang kita terhadap anak, dan menceritakan hal-hal yang menyulitkan hingga kepada pasangan sehingga kita merasa ringan, memikul beban yang ringan. Kemudian cara yang kedua yaitu sesuaikan antara perkataan dengan perbuatan. Dan ini semoga pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini bisa kita terapkan di lingkungan ataupun keluarga kita masing-masing. Ya ibu-ibu ya? Iya, Pak. Ya, sekian dari saya, cukup sampai di sini. Sebelumnya ada pertanyaan? Enggak ada, Tidak Pak. ada. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita praktekkan di keluarga kecil kita masing-masing. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.